Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Minggu-minggu lalu saya bicara mengenai apa, masih ingat? Mahkota. Saya pikir kalau nggak ingat saya tanya, saudara makan apa pagi hari ini, pasti ingat ya. Kita bicara mengenai mahkota, masih belum sempurna. Dan yang ingat cuman papris. Jadi hari ini saya akan ulang lagi dari atas supaya saudara tahu apa yang akan saudara dapatkan di kemudian hari ya, yaitu mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Ini mahkota luar biasa. Kalau saudara lihat para princess, mereka pakai mahkota ya. Wow, mulia, nampak cantik ya. Saya waktu kecil dipakein mahkota oleh mami saya. Masih ada fotonya, lucu ya. Maksudnya cute, mesin gitu ya, bahasa Indonesianya ya. Menurut saya, nggak tahu menurut Pak Wiro, nggak tahu saya cute atau enggak ya, wes lah ya Pak Wiro ya. Nah, nanti di sorga sana akankah kita gundul ya, kita nggak pakai mahkota atau kita pakai mahkota. Nah, mahkota ini akan melambangkan perbuatan pelayanan kita selama di bumi. Jadi mumpung saudara ada di bumi ya, saudara jangan bilang, "Dahlah saya malu, galah saya nggak bisa, saya nggak pandai bicara, saya takut, saya tak duduk-duduk aja, saya tiap minggu aja, pokoknya saya kasih uang persembahan, saya duduk ya sampai mati sudah." Jangan saudara. Tuhan berikan karunia-karunia kepada kita semua untuk kita gunakan. Ya, Tuhan memberikan kuasa ya. Pada waktu kebangkitan kemarinnya saya bicara mengenai kuasa yang diberikan kepada kita. Itu kuasa yang besar banget. Tetapi kita ini tidak mempergunakannya. Kita tidak mengaktifasi kuasa itu sehingga kuasa itu cuma ngendon di dalam. Banyak orang percaya punya suatu kapasitas yang besar sekali tetapi tidak digunakan, sehingga ketika mereka mati, nah kuburan itu tempat terkaya di dunia. Karena apa? Banyak sekali visi-visi terkubur di sana. Kuasa-kuasa yang harusnya bisa dibangkitkan terkubur di sana. Nah, saudara bilang, aku izin. Nah, semuanya itu di sana. Nanti ada kisah yang ingin saya sampaikan yang luar biasa, bagaimana mereka berani mati untuk Kristus, sehingga mereka akan beroleh mahkota yang kekal di sorga. Ya, tetapi untuk mengawali saya akan lagi bacakan ayat dari Roma 8 ayat 18. Roma 8:18 sebagaimana tadi saya sampaikan lewat doa. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. My goodness, saudara, kemuliaan yang akan kita terima di surga itu nggak bisa diukur dengan bahasa manusia, dengan vocabulary bahasa kita Indonesia, Inggris, Spanyol atau bahasa Mandarin. Nggak bisa. Kalau bahasa prokemnya aujubile gitu ya, wah, raumum ya, kalau bahasa sini raumum,
luar biasa. Luar biasa itu di luar kebiasaan, di luar yang biasa, berarti hebat banget. Tetapi itu aja masih kecil, bahasa luar biasa itu aja tidak bisa mewakili kemuliaan yang akan diterima oleh kita. Nah, ini dikatakan penderitaan zaman ini yang kita hadapi sekarang. Kalau saudara menderita, firman Tuhan juga mengatakan bahwa jerih lelahmu tidak sia-sia. Nah, kalau tidak jerih lelah berarti sia-sia, nggak diperhitungkan. Ya, jerih lelahmu tidak sia-sia, jerih lelahmu diperhitungkan. Jadi harus ada jerih lelah, harus ada penderitaan. Baru saudara nanti terima mahkota, terima kemuliaan yang tidak sebanding dengan apa yang saudara alami. Harus menderita, nggak bisa saudara enak-enak. Harus capek, harus rekoso untuk Tuhan. Ya, firman Tuhan yang lain mengatakan kalau orang meninggal ya, seringkali dikatakan bahwa wah, nanti upahnya akan menyertainya dalam kekekalan. Upah apa? Bukan uangnya menyertai. Ya, ada beberapa yang orang mati di situ dikasih emas, dimasukin gelangnya, cincinnya, semua sepatunya yang mahal-mahal ya. Tapi ya sia-sia karena nggak bisa dibawa. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang dibawa adalah jerih lelahmu di dalam Tuhan. Kalau saudara melakukannya di dalam Tuhan, maka saudara akan mendapatkan balik barternya, kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan saudara. Bahkan saat saudara meneteskan darah, saudara belum meneteskan darah untuk Yesus. Ya. Nah, yang pertama di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Kita baca bergantian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam beberapa hal. Oh, salah ya. Dalam segala hal. Ya, terima kasih saudara, betulkan ya. Jadi enggak dalam beberapa hal. Segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Next. Oh. Tetapi sama-sama aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang pertama yaitu mahkota abadi. Saudara, mahkota abadi ini diperuntukkan bagi mereka yang menang dalam pertandingan, atau disebut ini mahkota kemenangan ya. Kemenangan itu victory atau victor's crown ya. Ini mahkota, crown itu mahkota, ini W ya. Mahkota abadi atau mahkota kemenangan. Saudara, kita di dunia ini sebagai anak Tuhan, kalau saudara udah terima Yesus sebagai juru selamat, langsung mau tidak mau saudara langsung diset
dalam gelanggang pertandingan. Langsung saudara dimasukkan. Kalau saudara petinju masuk dalam ring, saudara dipukul-pukuli. Kalau saudara bilang biarin aku mati aja, biarin aku benjut, ya saudara benjut, kalah, saudara nggak dapat mahkota. Kalau saudara sebagai pelari, ya langsung masuk dalam gelanggang arena, saudara mau ngejogrok di situ, ya mau merenungi nasib. Oh, gara-gara orang itu aku nggak bisa lari, gara-gara terus semua penontonnya bilang, weh kalah, weh kalah, weh. Oh, gara-gara aku dibilang kalah, aku nggak mau lari, saudara kalah. Kira-kira pelari maraton atau pelari olimpiade di gelanggang yang 400 meter atau 100 meter, kalau dibanggali telur busuk kira-kira gimana? Weh, ngapain itu pakai celana kayak gitu? Ngapain tuh rambutnya diketiket kayak gitu? Banyak pelari yang keren banget kan ya, rambutnya jadi warna-warna 3, ya bajunya disobek-sobek, sepatunya keren, ya. Kalau ada orang yang ngomong gini, elek gitu, apa dia baru lari madep langsung kurang ajar gitu enggak saudara? Nggak akan, dia nggak peduli, dia akan lari sekencang-kencangnya. Mereka bukan tandingan pelari nih, ya. Mereka bukan level, mereka itu tidak pernah lari, mereka cuman protes. Kalau ada orang protes sama saudara, tetap lari, ya, tidak peduli, biar anjing menggonggong saudara. Saudara lari sekencang-kencangnya, di sini dikatakan menguasai diri seluruhnya. Orang mau ngomong, saudara kuasai diri, saudara fokus. Gak peduli orang mau jelekin saudara, mau ngatain saudara, mau ngumpat saudara, mau protes sama saudara, ya, mereka bukan level saudara. Saya ini dikata-katain orang-orang, saya gak peduli, saya tetap lari, karena mereka gak ngerti gelanggang saya. Mereka bisanya cuma protes. Ya, dulu saya pernah cerita Agnes Monica, ya, saya pernah dulu banget itu baca tulisan dia, karena dia banyak dihujat gitu. Terus dalam tulisannya dia bilang gini, banyak orang mencaci maki aku. Ini kira-kira bahasanya gini ya, banyak orang mencaci maki aku, mereka tidak menyukai gayaku, caraku dan sebagainya. Tapi aku tetap saja berkarya, tetap aku berjuang, tetap aku berlari. Sampai sudah dia sampai di puncak, dia kan internasional ya, sekarang udah lumayan lama. Sampai aku di puncak, orang-orang yang mengataiku, mereka tidak bisa apa-apa, dan mereka aku lihat masih ada di sana, di gelanggang yang sama bahasanya. Mereka itu cuman bisanya teriak-teriak, kasihan deh. Ya, saudara jangan merotesi orang lain. Saudara berjuanglah dalam gelanggang saudara. Supaya apa? Supaya saudara terima mahkota pemenang, mahkota kemenangan. Dijagai seluruhnya. Pikiran saudara dijagai, mulut saudara dijagai, mata saudara jagai, telinga. Kemarin kami bicara di mengenai ini. Jaga. Karena apa? Kita ini sedang bertanding. Semua dijaga. Katanya Paulus juga berkata, kalau aku petinju, aku nggak sembarangan meninju. Aku ini latihan. Saudara harus latihan. Ya. Pelari dia juga menjaga seluruhnya. Nah,
Ini penting sekali. Nanti di sana saudara pakai mahkota ini atau enggak? Nanti ada mahkota, ada batu-batunya. Kalau warna batu merah, kira-kira saudara menang di arena apa? Kalau batunya biru, kalau batunya hijau, batunya lain-lain di Wahyu itu ada warna-warna batu-batu, ya, ada ratna cempaka, ya, dan macam-macam. Nah, itu adalah nanti perhiasan-perhiasan yang akan ditempelkan kepada mahkota saudara. Oh, luar biasa, ya. Yang kedua, kita baca dalam 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini diberikan kepada mereka-mereka yang melayani. Mereka mendapatkan mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Wah, indah sekali. Ya, mahkota kemegahan atau joy, ya, joy's crown. Nah, ini bagi mereka-mereka yang nantinya sudah memimpin banyak orang kepada Kristus. Tuhan berkata, terimalah mahkota kemegahan, terimalah mahkota sukacita. Nah, saya kasih contoh di sini Tante Liongsin, ya, orang yang luar biasa, sederhana, jual es balok cuman diikat di sepedanya. Sepeda tua karatan, tapi dia kemana-mana enggak banyak ngomong, enggak banyak protes. Pelayan-pelayan enggak pernah ada protes, cuman duduk tiap kali bawa jiwa. Di sini yang dimenangkan oleh Tante Leosin siapa aja? Coba tangannya masih ada. Wow. Nah, siapa lagi di belakang ada? Di atas ada? Wow. Wah, kalau dengar ceritanya luar biasa ya. Suatu kali dia perutnya kena apa? Kanker ya? Atau tumor ya? Besar. Lalu dokter bilang, wah ini nggak bisa, harus dioperasi. Ini masing-masing ya, iman ya. Jangan ditiru kalau saudara nggak punya iman seperti dia. Lalu dia dengar firman dan dia dikuatkan. Lalu setiap hari dia pukul perutnya. Yesus kenceng-kenceng, Yesus keluar, gak ada nih. Lalu suatu hari dia pendarahan banyak sekali, gak ada orang. Dia minta tukang becak di depannya, Pak, aku diterke ngene rumah sakit, Pak. Kira-kira mungkin di kandang sapi ya. Ini yang baru-baru mungkin nggak tahu di kandang sapi, itu rumah sakit namanya kandang sapi ya. Jangan dibilang orang sakit darahnya keluar dibawa ke kandang sapi nanti ya. Di sini ngomong kandang sapi aja kita tahu itu rumah sakit ya, Kasibu kandang sapi. Nah, dibawa sana terus diperiksa, ternyata itu semuanya itu kanker, tumornya itu keluar dan dia berdiri dengan sehat. Wow, luar biasa. Nah, ini dia kira-kira beliau sudah dapat mahkota kemenangan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah dimenangkan, anak cucunya ikut dimenangkan gara-gara apa? Ya hasil dari multiplikasi dari Tante Liongsin. Besarkan 5 anak, suaminya cuma duduk tiap sore di cakruk. Ya benar nih ketawa karena lihat tiap kali lewat tanggul
Om Leong Sin tuh mau nganggo kaos singlet, ya toh. Saya masih kebayang kaos singlet gini, istrinya ngayuh sepeda, bawa jiwa, cuci baju, kasih makan anak, ngentaske anak 5. Luar biasa. Encim-encim, kurus. Ya, kira-kira di surga nanti orang-orang keluarga-keluarga yang dimenangkan ini, keluarga-keluarganya semua jentrek-jentrek waktu beliau lewat pakai mahkota ini. Terima kasih ya tante, terima kasih. Kamu siapa? Saya adalah anaknya bapak itu yang tante menangkan. Saya adalah cucunya itu yang tante menangkan. Banyak jentrek-jentrek. Saya pernah dapat penglihatan waktu saya mau naik ke gunung Tuhan, dia ada di pintu gunung. Dia nggak bisa khotbah, saudara. Dia kalau nyanyi di sini ngantuk, ya toh? Nyanyi kor aja ngantuk. Kalau dengar firman, tiba-tiba gedebuk gitu apa? Alkitabnya jatuh. Tapi kalau ditanya, tante firmannya tadi apa? Itu loh Raja Hizkia yang gini. Terus gimana? Dia terusin ceritanya. Saking capeknya, tapi rohnya tetap menyala hidup. Amin. Nah, saudara di sini ngantuk gara-gara tadi malam nonton sinetron, firmannya nggak masuk semua, ya. Tetapi Tante Leong Sin luar biasa. Nah, ada lagi kisah misionari yang luar biasa, ya. Namanya Jim Elliot. Salah satunya yang terkenal namanya Jim Elliot. Istrinya waktu itu ditinggal masih luar biasa ceritanya. Nah, dia punya hati untuk menginjili orang-orang pedalaman di Ekuador. Gimana ya mereka bisa kenal Tuhan ya? Mereka di balik gunung. Waktu minggu lalu saya cerita mengenai saya pergi ke pedalaman gunung di Papua, Wamena, masuk lagi namanya Ilugua. Itu juga waktu itu hanya ditempuh dengan pesawat capung. Ya, misionaris dari Australia. Yang saya bilang kalau minggu itu ada tabung gede di kentang. Lalu orang-orang di balik-balik gunung mereka mendengar, oh minggu harus beribadah, ya. Itu perpuluhannya tahu Bapak Ibu, saya lihat perpuluhannya mereka bawa apa? Bawa pisang, bawa nongko, bawa singkong. Wah, luar biasa perpuluhannya dibawa. Waktu minggu itu saya lihat, wow, sayur-sayuran, ya. Ada yang bawa 1 babi guling, babi masih hidup. Pagi-pagi saya nanya, Bapak mau kemana? Saya dari jendela saya lihat kok dia lagi nyunggi babi gitu, babinya kecil. Mau bakar babi Bu. Buat siapa? Buat tim Ibu. Hah? Bapak punya berapa babi? Punya 1 Ibu. Hah? Punya 1 dibakar buat kami. Iya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Aduh, terenyuh. Nah, makan babi sama itu banyak sekali perpuluhan sayur-sayuran. Ya, kalau kelebihan pendetanya silakan diambil tukar, saling tukar. Ya. Nah, ini Jim Elliot juga demikian. Dengan 4 temannya, 5 mereka mengumpulkan uang untuk bermisi, untuk sewa pesawat capung sampai ke pedalaman Ekuador. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat film yang sangat singkat ini. The will of God. This quote, penned by missionary Jim Elliot, was the motto of a man who had a holy ambition to give his life freely for the glory of God. Born on October 8, 1927, Jim accepted the Lord into his life at the age of 8.
His father, Fred Elliott, worked as a missionary in the Puget Sound region. This would later prove to have quite an effect on Jim, who constantly had different missionaries living in his home as a child. Determined to be part of the mission field, Jim would become involved in different evangelistic activities, eventually leading to his travel to Ecuador to witness to a group of Auca Indians whose reputation was that of a murderous and savage group of peoples. Yet in the face of fear, Orang Jim pedalaman did di not atas blink. gunung. He saw the Aucas not as Di a group of atas, barbarians, pohon-pohon. but as people desperately in need of the redeeming work of God. Upon initial contact with the Indians, Jim remained hopeful and optimistic. However, his optimism turned tragic. Upon later visits, the Aucas became violent, spearing to death Jim Elliott and his colleagues Ed McCully, Roger Udarian, Peter Fleming, and Nate Saint. Ditusuk tombak dari belakang, dari depan, mereka semuanya mati dalam penginjilan. Aduh, sampai merinding saya. Ya, itulah yang terjadi. Dan kemudian istri-istri mereka hidup dan mereka berkumpul dan berkata, bagaimana kita meneruskan pelayanan suami-suami kita. Mereka masih muda sekali, 20-an lebih. Bagaimana kita meneruskan pelayanan suami-suami kita. Dan akhirnya mereka kumpul uang lagi, dan mereka pelan-pelan ke sana dengan cara yang berbeda, dan akhirnya seluruh area itu dimenangkan untuk Tuhan. Istrinya di sana, dan beberapa kali mereka sakit, kena malaria, kena apa, sampai juga beberapa ada yang mati dan sebagainya. Demi untuk jiwa-jiwa di pedalaman itu supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Begitu luar biasa pengorbanan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mahkota kemegahan akan menanti mereka. Ada lagi kisah yang dulu saya ceritakan, orang Korea masih muda, cowok, dalam hatinya, kok ditaruh pingin ke Kalimantan, ke Dayak. Dia sekolah sampai sudah dia mau siap, tiba-tiba entah terjadi apa, kakinya diamputasi. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, gimana engkau tidak mendengar doaku? Bukankah ini hatiku ini yang mau ke pedalaman daripadamu? Kenapa aku? Dia nangis, dia jerit, dia kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya tahun demi tahun dia mulai mikir tentang kaki palsu. Sampai dia menciptakan sendiri kaki palsu. Sampai dia punya perusahaan kaki palsu. Dia sudah jalan enak dengan kaki palsu. Tuhan panggil lagi, Dayak. Dia bilang, Tuhan, gimana dengan kaki ini ya? Saya nggak sesempurna dulu. Tapi ya sudah, hatinya tertarik untuk pergi ke Dayak. Dan akhirnya dia siap ke sana, dan mulailah dia masuk ke pedalaman. Nah, orang-orang Dayak ya seperti itu dulu. Ngincer, lihat, ngintip. Dan mereka lari pakai tombak, karena ini enak ini ya. Rada kulitnya putih, dagingnya mungkin enak ya. Lalu mereka kejar dan dia lari, dan waktu lari dengan kakinya dia tidak bisa lari kenceng. Dikejar mereka, dia tinggalkan kakinya, lalu dia lari gini-gini ya. Lalu orang-orang Dayak, ada kaki ya. Lalu coba diambil, loh kok atos? Wah, mereka ngejar malah nyembah. Wah, ini dewa, ini pasti dewa. Waktu mereka nyembah, dan akhirnya bingung juga ini orang, loh kok pada nyembah, pada malah takut. Maka dia dekati mereka, dia nginjili mereka, dan kepala sukunya serta semua anak buahnya terima Yesus. Ya, luar biasa. Kita seringkali nggak tahu
rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dia datang dengan kaki yang utuh seperti Jim Elliot tadi, bunuh, ya dimakan hidup-hidup bisa-bisa ya. Tetapi Tuhan punya rencana agar dia tetap hidup dan memenangkan suku, kepala sukunya dulu. Kalau ada yang lebih sakti, pasti dia nyembah, pasti dia pengen meguru. Ini kakinya kok atos sekali ya, keras seperti kayu. Banyak sekali yang bisa sebenarnya kita lakukan. Hanya kita seringkali bilang, aku nggak mau, aku nggak bisa, aku takut. Ya, salah satu yang mudah, saya punya teman dokter gigi. Waktu saya tahu dia beli DVD saya, zaman dulu masih DVD ya. Lalu dia setel di depan praktek giginya. Jadi orang yang mangap mulutnya gini dibetulin kan, dokternya di sini, di situ tuh TV-nya. Lalu orang-orangnya ini pasiennya 1 jaman gitu disuruh dengerin khotbah. Selesai dia nanya, gimana caranya saya bisa seperti itu, terima Yesus. Gimana saya caranya diberkati? Gampang, ya kan? Gampang caranya seperti itu. Jadi saya supply DVD, saya kasih ini dok, gitu ya. Yang mana aja Meg buat setelin buat pasien-pasien aku katanya. Loh, cara yang mudah. Ya, kita minta Tuhan cara seperti apa. Saya ini rada males penginjilan akhir-akhir ini. Dulu saya penginjilan pergi kemana-mana. Akhir-akhir ini, wah, kalau di pesawat, jejerku sopo enak tidur, aku kurang tidur. Nanti kelip-kelipnya dikit ya. Yang ketiga, kita baca 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota apa saudara? Mahkota kebenaran ya. Saat saudara berjubahkan kebenaran, saat saudara dikatakan menantikan kedatangannya, merindukan Tuhan, datanglah Tuhan, Maranatha, datang Tuhan. Aku rindu engkau jemput aku. Aku rindu, aku siap. Nah, dikatakan merindukan kedatangannya, menanti dengan jubah putih. 10 darah, 10 gadis yang menanti kedatangan Yesus diperumpamakan. Mereka pakai baju putih. Jubah kebenaran, mahkota kebenaran nanti dapat. Ya. Tetapi ada syaratnya. Untuk memakai mahkota kebenaran ada syaratnya. Kalau di dalam Matius 25 ayat 1 dan seterusnya itu mengenai 10 anak gadis yang menanti, mengenai orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ini saya singkat kisahnya ya, mengenai seorang Samaria. Yesus itu memberikan perumpamaan, tetapi ini sesungguhnya yang terjadi. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya, kemudian dia dirampok, dipukulin, dirampok habis-habisan, dan ditinggalkan setengah mati. Lalu ada imam turun. Nah, jangan sekarang pendeta turun. Kalau ngomong turun dari Yerusalem naik, turun itu berarti sudah menyelesaikan, mereka punya tugas keimaman, punya tugas pelayanan. Turun
diliatin, loh ada orang ini ya, orang habis digebuki, jangan-jangan enggak lah. Lalu dia lewat malah dia nyingkir ya. Lalu datang lagi orang Lewi, wah ini lebih lagi nih ya, pelayan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dia melihat orang itu dari jauh dan dilewati lagi. Kemudian ada orang Samaria. Orang Samaria ini musuhan sama yang itu yang digebuki itu. Ya, musuhan. Tetapi dia lihat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian dia datang kepadanya, membalut lukanya, dibersihin. Ya kalau dia pas nggak bawa betadin, aku bawanya minyak ya. Aku bawanya. Nah di sini mari kita lihat apa yang dia bawa dan dia berikan. Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya, lalu dia menyerahkan uang 2 dinar, gaji 2 hari. Lalu katanya kepada orang itu, yang kepada resepsionis di hotel itu, dia bilang, tolong dirawat, saya lagi ada bisnis, tapi kalau kamu lebih membelanjakannya, rawatnya, obatnya itu lebih, nanti aku yang akan balikin. Aku nanti akan pergi terus nanti lewat sini lagi, aku mau lihat keadaannya. Nah, ini adalah cara membeli minyak, menyiapkan minyak tadi loh. 10 orang dara yang menantikan kedatangan pengantin ya. Yang 5 tidak bawa minyak, yang 5 bawa minyak. Untuk membeli minyak ini loh saudara, beli minyak, merawat orang yang memerlukan, merawat mereka yang tidak mampu, memberi sesuatu kepada musuh. Kalau mengasihi orang yang kita kasih gampang, tapi mengasihi musuh, mengasihi mereka yang tidak menguntungkan kita, sulit. Tapi ini namanya membeli minyak sampai nanti saudara dapat mahkota kebenaran ya. Ada lagi ayatnya di mana kita ini harus menyiapkan minyak dan anggur. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Maksudnya gini saudara, ini nanti di kemudian hari akan ada masa yang sulit, di mana secupak gandum itu sedinar. Sedinar itu hasil kerja sehari. Misalnya di sini hasil kerja sehari buruh ya tukang 120 atau 130 ribu. Itu nasi bungkus atau mie ayam itu harganya ya 130. Mahal kan? Nantinya akan naik. Harga McDonald, burger, ayam Kentucky, ayam bukan 1 ingkung, 1 potong ayam harganya 1 juta. Wah. Tapi firman Tuhan bilang, ingat, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Orang yang sudah membeli minyak dan anggur itu, Tuhan bilang singkirin, aku akan berkati mereka.
Dan mereka yang menantikan kedatanganku dengan minyak dan anggur, mereka akan masuk ke dalam kebahagiaan dengan mahkota kebenaran. Ini luar biasa ya. Jadi menantikan kedatangan Tuhan tidak hanya menanti saja dengan tangan kosong, tetapi saudara harus mempersiapkan minyak dan anggur. Saudara tahu kisahnya, yang 5 akhirnya ditolak dan teman-temannya bilang, kamu beli dulu minyak itu, beli dulu. Berarti minyak bisa dibeli, ya belinya sekarang. Jadi minyak itu bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus nggak bisa dibeli. Ya, pengertian gereja-gereja banyak hamba Tuhan, kita harus membeli minyak, mempersiapkan Roh Kudus. Enggak, ya. Tetapi ini dia. Nah, yang keempat, Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Kita baca bersama-sama 34. Berbahagialah orang yang, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berikutnya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Elohim, sebab Elohim tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia dan dipikat olehnya. Dan apabila ia melahirkan maut. Jadi di sini adalah mahkota kehidupan bagi orang yang tahan uji. Mahkota kehidupan. Wow, saudara, ini tersedia luar biasa. Saudara bisa entah itu jadi satu nantinya dengan mata, dengan batu-batu, atau saudara bisa ganti-ganti, tetapi memakai mahkota luar biasa apabila saudara tahan dalam pencobaan. Ya, dalam pencobaan saudara nggak nyalahin Tuhan tiap kali, saudara nggak nyalahin orang lain. Saudara coba evaluasi diri sendiri. Apa Tuhan salahku? Kenapa aku masuk dalam ujian pencobaan ini? Dan tiap hari saudara bisa berdoa, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Doa saudara. Kalau saudara nggak doa Bapa kami, saudara bangun tidur langsung jerantal, langsung kerja, ya. Saudara makan pun lupa doa, wah wes itu payah, ya. Nah, dikatakan di sini, kalau saudara tahan uji. Di dalam firman Tuhan banyak sekali contoh-contoh mereka-mereka yang tahan uji terhadap pencobaan dunia. Luar biasa, mereka tidak peduli mau dibunuh, mau dimasukin ke dalam lubang buaya, dimasukin ke gua singa, dimasukin ke gua kalajengking. Ya mereka jadi tontonan, dimakan singa, ada itu zaman Nero, ya. Tempatnya di Colosseum kalau nggak salah itu di Roma, ya. Itu orang-orang Kristen itu dikumpulkan, mereka yang tidak mau menyangkal Yesus dikumpulkan
di lapangan, di kolisium yang besar itu, bulat tempatnya, orang-orang nonton semua pakai trap-trap gitu, nonton. Dan orang Kristen ini sudah disiapkan di situ, singa-singa macan tidak dikasih makan beberapa hari. Waktu dilepaskan, mereka berkata, Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Mereka dimakan di kerau singa, wajahnya senyum. Mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Itu sebabnya di sini saya ngomong lagi nih. Ngomong apa? Ngomong apa? KTP. Kemarin saya seneng dapat satu lagi untuk dicap gereja. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baru ganti KTP agama Kristen. Nah, kalau takut loh, takut dibilang orang Kristen supaya dapat semua fasilitas. Loh, saudara belum dilempar di tempat singa supaya saudara dimakan. Aku tetap percaya Yesus. Aku anak raja. Aku tidak mau menyangkal Yesus. Aku orang Kristen. Nah, kalau saudara berani begitu, saudara terima mahkota kehidupan. Kalau saudara KTP aja masih agamanya macam-macam selain Kristen, wah, Tuhan bilang, "Sek yo, kira-kira ki mlebu ora yo?" Malaikat coba ditanya rekodnya, datanya, dulu waktu dia pernah enggak dia mungkir namaku, dia menyangkal namaku, pernah enggak? Malaikat bilang, oh pernah. Kapan? Yaitu waktu di kelurahan. Nah, lalu di mana lagi? Ya pas Pak RT-nya keliling kampung nanya agama. Nah, lalu di mana lagi? Ya waktu dia ditanya mau dapat sembako enggak kalau agamanya lain. Nah, macam-macam, oh banyak. Ya sudah, kalau dia malu mengaku namaku, maka aku juga akan malu mengakuinya di hadapan Bapakku. Cilaka, lebih cilaka. Saudara di sini cuman mungkin dapat sembako, ya, tapi di sana ditolak selama-lamanya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan zaman ini, saudara pikir mungkin ya nanti kalau aku nggak dapat tunjangan pemerintah gimana? Sebenarnya bukan pemerintah atasnya, tapi di bawah-bawahnya. Kalau agamanya Kristen, kamu nggak dapat. Saudara mengandalkan manusia, mengandalkan tunjangan, tapi nanti ditolak sama Tuhan di surga. Ini sangat bahaya. Dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Saudara ditolak nggak apa-apa. Ditolak dunia nggak apa-apa. Tuhan sanggup ngirim burung gagak untuk kasih saudara makan. Iya, untuk kasih saudara uang di dompet saudara, gampang banget saudara. Asal saudara bertahan dalam ujian untuk memperoleh mahkota kehidupan. Ya, saat ini saya baru 4, kita lanjut minggu-minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami jikalau kami masih belum maksimal di dalam pengiringan kami kepadamu. Kami masih belum berani beli minyak,
kami masih belum berani bawa jiwa, kami masih belum menguasai tubuh kami masih takut terhadap orang lain, kami takut terhadap manusia, sehingga kami menyangkal Engkau. Tetapi pagi hari ini, saat ini, beri waktu kami lagi, selagi kami masih hidup. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami boleh bertobat dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Teguran demi teguran firman membuat kami hidup dan dalam kebenaran, membuat kami memakai jubah kebenaran yang nantinya membuat kami siap untuk memakai mahkota kebenaran. Terima kasih untuk firman yang kudus, firman yang adalah roh yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa untuk umat-Mu yang Kau kasih.